Kita mulai saja. Saya lupa kalau kita biasanya ada video untuk memulainya, tetapi sampai lupa belum catat. Tapi nggak apa-apa. Kita awal ini kita saring sapa saja. Yang penting kita ada Ada bedanya bahwa Zoom pada malam hari ini adalah Zoom dengan nama baru, ya, tapi muka lama dan semangat tetap semangat yang lama. Oke, kita mulai pada malam hari ini. Teman-teman semua silakan menyimak 2 sampai 3 jam ke depan untuk acara Zoom meeting pada malam hari. Selamat datang untuk teman-teman yang ada di channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita Power Team Academy yang selalu bersama sampai kapanpun kita akan setia dan sampai kapanpun saya dengan Bang Kensi akan selalu bersama Anda orang-orang yang ingin sukses bersama komunitas Power Team yang selama ini kita selalu membimbing, selama ini kita selalu memberi semangat, memotivasi, memfasilitasi. Dan pastinya dalam perkembangan jaringan akan ada naik turun ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang macam-macam lah. Itu hal yang lumrah. Dan seperti pesan dari Bang Kensi, orang-orang yang fokus dan konsisten lah yang nanti akan mendapatkan hasil. Seperti halnya kami. Dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, karena dalam bulan Ramadan ini pasti kita harus bagi-bagi waktu, ya tarawih, ya puasa. Tetapi Alhamdulillah dengan di launching baru Metawel, kita lebih bersemangat lagi karena pastinya ini menjadi harapan baru di tahun 2025 karena mungkin hampir 6 bulan kita vakum dengan adanya maintenance waktu itu. Baiklah, sebelum kita mulai bersama-sama yang beragama Muslim kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi Bang Kensi nanti Bismillahirrahmanirrahim. bisa disampaikan untuk materinya nanti kalau sudah fix saya bagikan di grup. Silakan teman-teman open kamera jika memungkinkan dan fokus di acara ini untuk menyimak apa hal yang baru. Nanti sesi tanya jawab akan kita buka, tapi untuk 1 jam ke depan pastinya Bang Kensi dan kita akan memimpin untuk acara ini. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Baiklah, Bang Kensi, saya persilakan. Oke Bang Aris, terima kasih atas prepare Zoom-nya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sukses, maju terus untuk pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Teman-teman, di bulan suci Ramadan kita memulai merupakan langkah yang baik ya untuk menuju pengembangan ekosistem ini ke tahun 2025. Ya, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan atau mengikuti atau melakukan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, dan teman-teman kita akan memulai kembali dengan pengembangan ekosistem ini, yaitu pengembangan MetaWall. MetaWall adalah pengembangan berkelanjutan dari proyek sebelumnya yaitu Metaverse dan Holyverse. Tidak ada yang dirugikan dalam pengembangan perpindahan brand, yaitu MetaWall, karena pada dasarnya kita bisa melakukan penarikan kembali data dari blockchain, yaitu aset kita itu bisa pulih kembali, termasuk program Lepel yang teman-teman punya. Nah, informasi malam ini saya mulai dengan MetaWall, dan sebelumnya saya memastikan, Bang Aris, suaranya oke? Ya, oke, semuanya normal. Bagus. Sip, normal. Ya, karena saya melihat sesuatu yang baru, karena sudah lama banget kita nggak ketemu, ada rambutnya yang udah mulai panjang, saya lihat, ya, ada yang makin muda dan ada juga menjadi tua dan bermacam-macam, karena memang ada beberapa bulan kita hentikan aktivitas pertemuan Zoom malam Senin, tapi kita memulai lagi dengan kepastian yang jelas bahwa semua penarikan data dari data sebelumnya terimigrasi dengan sempurna ya, tapi perlu waktu bertahap. Kita baru memulihkan program tekstil dan teman-teman sudah bisa menjalankan program tekstil. Dan saya akan berbagi slide pastinya di sini. Dan slide ini slide terbaru dan saya akan coba
memodifikasi semaksimal mungkin secara bertahap, tapi ini adalah modifikasi awal, yang mana ini akan menyesuaikan pastinya dengan kebutuhan nantinya. Saya akan melakukan setting. Oke, hide panel plotting. Oke, kita masuk di slide. Selamat datang di Zoom Power Team Academy. Ya, kita akan menyampaikan informasi tentang proyek ekosistem MetaWall, ya, bagian dari kelanjutan Holyverse ekosistem. Teman-teman akan mengetahui fokus dua nama ini nanti di dalam slide ini. Artinya kemana fokus kita saat ini akan diketahui melalui pengembangan atau penjabaran di malam ini. Proyek ini masih dengan motivasi yang kuat kami, yaitu Power Team Academy berpegang teguh kepada proyek ini karena konsep ini adalah pertama di dunia dan kami meyakini proyek ini sekali untuk selamanya. Jadi kalau teman-teman terlibat dari 4 tahun yang lalu, bahkan ada yang 5 tahun yang lalu, itu akan terus berkelanjutan sampai saat ini. Walaupun brandnya terus diganti dengan tantangan, rintangan, tapi semuanya bisa dilalui dengan sempurna dan tidak menghilangkan apa yang dasar dari fungsional proyek ini. Inilah yang menarik bahwa keyakinan kita sudah berjalan 4 tahun lebih bahkan, dan kita terus berada di proyek ini, dan teman-teman meyakini bahwa proyek ini mempunyai unsur masa depan yang jelas. Oke, di sini saya akan menyampaikan ya sebagai pengetahuan pemahaman bahwa kreator MetaWall dan Holyverse ini adalah Lado Oktanikov, dan dialah penemu program aset matrix system yang diimplementasikan di dalam smart contract blockchain. Ya, yang mana ini berkembang dengan sistem pemasaran. Jadi kita memasarkan program tersebut, yang mana program itu adalah sebuah sistem yang terhubung dengan banyak produk blockchain. Nah, MetaWall hadir dengan tahap awal, ya, karena kita memulai kembali, menarik kembali data tersebut, maka peluncuran pertama yaitu program X Textile, yang dulu kita pernah kenal tekstil, sekarang menjadi TNS. TNS itu sendiri adalah taktik dan strategi, ya. Nah, sistem bisnis ini adalah fondasi awal. Jadi TNS ini adalah fondasi awal untuk menghubungkan semua produk ekosistem, baik Holyverse ataupun MetaWall. Nah, kekuatan pilarnya masih kita pegang. Di sini ada blockchain dan juga semua sistem smart contract. Sistemnya terdesentralisasi. Kemudian aset-aset yang kita dapatkan di sini berupa cryptocurrency dan sejenisnya, ya, aset blockchain. Dan untuk penghubung semua ekosistem ini yaitu DApps, Decentralisasi Application. Jadi jelas bahwa proyek ini tetap berada di jalurnya, yaitu pengembangan ekosistem blockchain yang menggunakan smart contract dengan konsep sistem terdesentralisasi dengan pendapatan cryptocurrency. Nah, di sini teman-teman bisa melihat MetaWall dan Holyverse. Nah, di dalam pengembangan ini, karena ekosistem ini cukup besar yang akan dikembangkan, MetaWall diluncurkan di tahun 2025 untuk terfokus di ekosistemnya, yaitu pengembangan DEX, desentralisasi exchange, ya, yang bersifat terdesentralisasi juga. Kemudian sistem matrik, ya, baik itu tekstil ataupun universe matrik nantinya, dan platform DeFi lainnya. Dan juga ini mengembangkan atau kristal kami, game Telegram itu juga bagian dari ekosistem MetaWall. Kemudian game Finance dan Metaverse. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas fokus kita di MetaWall ya untuk saat ini. Kemudian Holyverse itu akan terfokus ke produk yang berbasis genetika dan DNA ya. Jadi sejenis avatar yang terhubung dengan teknologi yang mana itu akan digunakan di Metaverse ya. Artinya saling terhubung. Kemudian Holyverse juga akan terfokus ke sinema dan komik ya, pembuatan film, kemudian penciptaan buku dan lain-lain, karya seni ya, dan hiburan, dan mempunyai pasar khusus yang akan terhubung dengan banyak perusahaan-perusahaan real. Nah, jadi ekosistem ini terbagi dua, MetaWall terfokus di blockchain-nya, kemudian Holyverse-nya itu terfokus di teknologi dan pengembangan produk yang bersifat digitalisasi, yaitu termasuk seni hiburan, komik, dan perfilman. Fokus kita saat ini adalah MetaWall. Ya, kita akan menyampaikan informasi tentang MetaWall. Nah, di sini MetaWall itu pengembangan ekosistem
yang mana di sini ada beberapa elemen yang teman-teman harus teman-teman ketahui. Pertama yaitu TNS, program pemasaran yang unik, yang selama ini kita kenal dengan tekstil. Kemudian poin keduanya ada 12 level program, di dalamnya ada S6 dan S3. Kemudian keuntungannya itu unlimited, di dalam setiap siklus itu unlimited, ya. Kemudian penarikannya itu instan, ya, artinya dia akan menghasilkan langsung masuk ke wallet inner balance dan teman-teman bisa menjadikannya uang. Kemudian konsep ini didukung oleh DAO, ya, semacam organisasi desentralisasi yang berperan penting dan melibatkan semua orang untuk mengambil sebuah keputusan untuk pengembangan yang berkelanjutan. MetaWall itu akan terintegrasi dengan produk lain, ya, termasuk juga ekosistem Holyverse secara keseluruhan. Semua omset itu didistribusikan ke mitra 100%, jadi tidak ada diberikan kepada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian integrasi NFT ke dalam mekanisme permainan. Jadi ada NFT-nya juga. Jadi NFT yang teman-teman mungkin punya nanti akan dipulihkan dan akan terhubung dengan MetaWall ini. Nah, di sini kita fokus di MetaWall program TNS, ya, taktik dan strategi. Nah, di sini pemasaran program TNS ini sebenarnya adalah X-Textile yang kita kenal sebelumnya. Jadi dia ada dua program, S3 dan S6. Kalau untuk S3 itu ada 3 titik matrik, ya, totalnya ada 4 titik, di atasnya upline-nya atau kita, di bawahnya ada 3 orang mitra. Kemudian S6 totalnya ada 7, di bawahnya ada 2, di bawahnya lagi ada 4. Nah, jadi sistemnya sebenarnya simpel. Setiap orang yang memiliki program, dia akan melihat visualisasi seperti ini, S3 dan S6. Dan setiap titik matrik itu adalah bagian dari program, teman-teman di situ akan menghasilkan. Nah, pemasaran TNS ini mempunyai 12 level, ya, yang mana di dalam 12 level itu terdiri dari S6 dan S3. Teman-teman perhatikan, di level 3, level 6, 9, dan 12 ini adalah S3 namanya. Dan di sebelahnya, selain dari itu adalah S6. Dan pendapatannya di sini itu distribusi 100% untuk mitra. Nanti ada penjelasan detailnya di slide berikutnya. Nah, untuk memulai, bagi teman-teman yang baru bergabung atau belum mempunyai program ini, teman-teman bisa memulai dengan cara menyiapkan wallet kripto, ya, baik token Pocket ataupun MetaMask dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa mengisi saldo DAI karena kita menggunakan DAI di sini dan sedikit koin full Matic atau dulu kita kenal Matic untuk biaya jaringannya. Teman-teman bisa membelinya di Worldex. Worldex itu adalah aplikasi terdesentralisasi jual beli kripto undernya MetaWall. Nah, transaksi pertama pada saat teman-teman melakukan pendaftaran itu akan menghubungkan walletnya dengan ekosistem ini. Jadi transaksi nol terjadi. Setelah itu baru teman-teman nanti akan membeli program level, ya. Sesuaikan dengan kemampuannya, bisa membeli 1-2 level dan beberapa level sekaligus. Sistem TNS ini itu mempunyai pengembangan S6 matrik, yang mana kalau teman-teman perhatikan sebenarnya gampang dipahami. Karena di sini kita melihat ketika kita bergabung dan membeli pertama kali, maka kita akan melihat titik matrik kita, ya. Kita mendapatkan titik matrik S6 untuk level 1 dan 2 dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan titik matrik kosong. Nah, kalau kita lihat dari posisi matrik upline, maka kita bisa melihat posisinya seperti ini. Artinya kita itu berada di bawah upline kita. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi di dalam pengembangan tekstil matrik ini untuk S6, teman-teman bisa melihat dari dua sisi, gambarannya seperti apa. Pada dasarnya setiap orang mempunyai 6 titik matrik untuk S6. Nah, bagaimana ketika kita sebagai downline atau kita orang baru kemudian mengembangkan proyek pemasaran program TNS ini, maka kita nanti setelah kita bergabung dan kita mendapatkan mitra, ya. Nah, si mitra kita ini juga akan melakukan pemasaran. Nah, ketika dilihat dari sudut upline, maka
kita posisi di sini dan memasarkan kepada mitra satu, maka kita hanya bisa melihat mitra satu, ya. Mitra di bawah satu yang bisa dilihat dari materi kita itu tidak terlihat lagi di upline. Nah, jadi artinya jelas bisa disimpulkan setiap orang itu mempunyai batasan, ya, mempunyai haknya di tiap titik-titik matrik S6. Oke. Nah, TNS ini mempunyai titik matriknya ini mempunyai sistem yang mana sudah diatur kemana bonusnya akan didistribusikan. Pertama, teman-teman melihat ada 6 titik matrik dan di baris pertama, ya, titik matrik 1 dan 2 ini, itu bonusnya akan diberikan kepada upline secara struktur jaringan. Dalam hal ini bisa upline langsung ataupun upline yang ditentukan oleh sistem pada saat siklus atau recycle, ya. Bukan berarti diberikan kepada upline ya upline yang pada saat kita mendaftar. Tidak menutup kemungkinan upline yang diciptakan oleh sistem, ya. Nah, untuk S3 sendiri itu pendapatannya itu 100% semuanya kita dapatkan, ya. Maka di setiap titik matrik ini nanti itu ada pengaturan-pengaturan lagi di slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu saat ini program X Tekstil yang disebut dengan TNS itu harganya 2 kali lipat bisa dibilang dari harga level sebelumnya. Artinya jelas ketika teman-teman yang dulu ya terlibat di dalam pengembangan bisnis ini dan mempunyai level dan mengaktifkan kembali itu akan mendapatkan keuntungan secara nilai di levelnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu level 1 itu seingat saya $5 atau 5 DAI. Sekarang menjadi 10. Dan level 2 juga seperti itu. Teman-teman perhatikan bagaimana cara melihat atau menentukan harga. Harga level 1 di TNS program ini, matrik ini, itu dimulai dari 10 DAI. Ya. Yang mana level 2 adalah 10 DAI dikali 2 dikurang 10%. Ya. Kemudian harga level 3 juga seperti itu, 18 DAI dikali 2 dikurangi 10% atau 32,4 DAI. Ya. Nah, harga ini itu sudah diprogram, ya. Udah fix, berjalan sesuai perintah algoritma di dalam smart contract. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya dalam hal ini estimasi dalam rupiahnya. Ketika ada seseorang ingin bergabung, ya teman-teman harus menyiapkan alokasi IDR-nya diakumulasi di sini. 192.000 untuk level 1. Yang mana 192.000 ini diperlukan untuk membeli pool matic atau polygon coin untuk gas fee dan DAI untuk pembelian levelnya. Bagaimana kalau ingin membeli sampai level 5, akumulasinya itu sekitar 3.860.000. Maka teman-teman nanti akan menyiapkan 104 DAI, 97 dan 1 matic gas fee. Ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa screenshot ketika ada mitra yang ingin membeli level ini, nanti dia bertanya harganya berapa, teman-teman bisa mengacu ke kolom estimasi ini. Nah, di sini ada program namanya mengaktifkan kembali. Teman-teman, pemahaman di dalam mengaktifkan kembali ini, teman-teman harus memahami bahwa setiap orang mempunyai 6 titik matrik di S6 dan 3 titik matrik di S3. Pada saat kita membeli pertama kali, titik matrik tersebut kosong. Dan ketika terisi, maka otomatis akan terisi secara bertahap dan pada akhirnya penuh. Nah, kasus ini ketika penuh, maka teman-teman itu harus mengaktifkan kembali. Artinya jatah kita di satu siklus itu sudah terisi penuh, ya otomatis secara sistem dia akan mengosongkan kembali untuk mendapatkan pendapatan lagi. Ya. Nah, ini pemahaman bahwa teman-teman harus memahami betul bahwa pengaktifan kembali ini penting dipahami. Jadi bukan berarti nanti di titik terakhir ini bonusnya sebenarnya untuk kita secara 100%. Tapi 100% secara sistem itu otomatis akan membuka 6 titik matrik kembali untuk S6 dan 3 titik matrik kembali untuk S3. Nah, dalam hal ini teman-teman harus diaktifkan, sangat disarankan untuk tombol opsionalnya itu diaktifkan. Karena setiap orang yang membeli program, itu secara otomatis tombol itu akan on posisinya. Tapi ada opsional, teman-teman bisa meng-off-kan.
Ketika di-off-kan, maka kasusnya seperti ini jadinya. Sudah punya S6, 6 titik matrik terisi penuh, dan S3, 3 titik matrik terisi penuh. Di titik terakhir, teman-teman bisa ambil bonusnya. Tapi dengan resiko, program teman-teman tidak akan terbuka kembali, dalam hal ini tidak akan mendapatkan pendapatan di siklus berikutnya. Maka kita bisa menarik dana itu sebesar 75%. Ya, 25%-nya secara sistem akan masuk ke pool atau kumpulan dana. Yang mana kumpulan dana itu nanti akan didistribusikan kembali ke mitra, bukan untuk pengembang ataupun laduk. Jadi didistribusikan kembali melalui program lain, yaitu teman-teman yang nanti mempunyai NFT aset akan didistribusikan passive income bulanan seperti dulu, ya. Nah, jadi kenapa fungsional non-aktif dan on-aktif di program ini disediakan, ya? Karena bisnis ini adalah bisnis kebebasan. Setiap orang yang mempunyai program ini bisa menentukan mau dilanjut atau dihentikan, ya, dengan pengaturan-pengaturan yang sangat adil. Nah, di sini juga teman-teman harus mempunyai pemahaman tentang peningkatan otomatis. Yang dimaksud dengan peningkatan otomatis itu adalah membeli level yang lebih tinggi secara otomatis. Ketika teman-teman mempunyai S6, maka titik matrik program otomatisnya itu ada di titik di tengah ini, ya. 4, 5, ya. Di sini alokasinya. Jadi bonus 100% ini itu akan terkumpul setelah semuanya terkumpul secara otomatis akan membeli level di level yang lebih tinggi. Kemudian S3 itu di program 1 dan 2, ya. Ketika dua titik ini terisi, terakumulasi, dia akan membeli di level yang lebih tinggi. Dan pengaturan ini hanya untuk di level terakhir. Contoh, ketika teman-teman mempunyai level 3, dan level 3 artinya teman-teman mempunyai level 1, level 2, level 3. Dan sistem ini berlaku untuk di level 3-nya, level terakhir. Artinya S3. Maka siklus pertama, teman-teman bonusnya itu Berhenti nih Pak Kenji, Pak Dearis. misalnya. Nanti di level 5 itu S6 matrik, maka dua bonus ini secara otomatis digunakan untuk pembelian level di level 6. Ya. Nah, ini peningkatan otomatis ini bisa di-on-kan, ya. Dan juga teman-teman bisa mematikannya. Artinya kalau seandainya teman-teman sudah komit tidak ingin membeli program level matrik ini secara bertahap, atau saya sudah menentukan misalnya ingin membeli 5 level aja, ya, teman-teman bisa mematikannya. Nah, nanti bonusnya dari pendapatan di S6 ini itu secara otomatis kita bisa dapatkan 75% di setiap titiknya. 25% akan masuk ke dalam smart kontrak pengumpulan dana, nanti akan didistribusikan ke program berikutnya melalui NFT royalty dan lain-lain. Oke. Nah, jadi fitur ini dirancang untuk menentukan kebebasan, ya. Tidak semua orang ingin membeli sampai level 12, tapi ketika teman-teman tahu fungsional ini, maka teman-teman pasti akan melakukan on di posisi level terakhir. Karena tanpa disadari seperti yang kami lakukan dulu, mulai dari level 6 seiring berjalan akhirnya masuk ke level 12. Secara alami, secara sistem, ya. Nah, jadi harapannya untuk Power Team tetap di-on-kan di level terakhir walaupun ada opsional mematikan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini adalah kasus pada saat teman-teman melakukan pendaftaran dan membeli level 1, maka secara otomatis, ya, atau default program ini didesain untuk di-on-kan. Jadi kalau teman-teman punya level 1, itu auto upgrade-nya tuh posisinya on. Ya, dengan sendirinya nanti bonus ini dialokasikan di dua titik ini untuk membeli level 2. Begitu juga seandainya di level 3, level 6, tergantung level berapa level yang teman-teman miliki. Kalau seandainya kita udah punya level 2, maka level 1 ini tidak perlu lagi alokasi dananya titik matrik 2 titik ini otomatis untuk kita dan selamanya akan menghasilkan dan tidak akan digunakan untuk peningkatan level karena level yang lebih tinggi kita udah punya. Nah, bagaimana cara pendapatan cepatnya? Nah, secara global, secara
pengalaman, banyak orang yang berhasil di proyek ini dengan memulai 5 level sekaligus. Ya, kalau memulai level sekaligus, bagaimana pengaturannya dan pemahamannya? Level 1, level 2 adalah S6 matrik, termasuk juga level 4 dan level 5. Nah, S6 ini artinya ada potensi limpahan bonus dari upline aktif. Dan untuk level 3 itu tidak ada limpahan bonus dan menghasilkan dari pemasaran pribadi. Dalam hal pengaturan settingan, teman-teman pastikan level 1, 2, 3, 4 ini posisi auto upgrade-nya pastinya mati. Ya. Dan level 5 di level terakhir, teman-teman on-kan. Ketika teman-teman aktif memasarkan dan terus berkembang, nanti bonus dari level 5 ini di titik 4 dan 5 ini secara otomatis akan meningkatkan level 6 dan seterusnya pada akhirnya mencapai level 12 ya. Jadi ini adalah standar yang baik ketika teman-teman ingin serius di dalam pengembangan proyek TNS ini. Nah, siklus ya. Dalam hal ini penggunaan di dalam pendapatan di program TNS ini, itu siklusnya itu sifatnya unlimited. Dan dia bekerja secara sendiri-sendiri di setiap levelnya. Jadi bukan berarti ke teman-teman mempunyai 12 level, sekali mendapatkan pendapatan itu semuanya berbarengan. Ya, bisa jadi teman-teman akan menghasilkan pendapatan paling banyak di level 1 dan level 2. Ya. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pendapatan di level 6. Ya, jadi setiap siklus atau setiap level ini bekerja secara sendiri-sendiri ya. Dan sifatnya itu tidak terhubung. Jadi bisa aja kita hari ini dapat bonus banyak di level 1 dan level 2 karena kita kuat memasarkan level 1 dan level 2 di hari ini misalnya. Dan tidak menutup kemungkinan di hari-hari berikutnya teman-teman akan mendapatkan bonus di level 9. Jadi tidak berbarengan bonusnya karena secara paralel bonusnya itu tidak terintegrasi ya. Level 1 teman-teman punya, maka sistemnya bekerja seperti itu dengan harga atau nilai yang sudah ditentukan di dalam smart contract. Begitu juga level-level lain. Oke. Nah, di dalam pemahaman, teman-teman perhatikan, kalau kita lihat secara visualisasi pemahaman, bentuk dari sistem ini seperti ini. Ya, untuk S6, di bawahnya ada 2 titik matrik, di bawahnya ada 4 titik matrik. S3 itu satu baris terdiri dari 3 titik matrik. Bagaimana implementasi di visualisasi akun masing-masing itu seperti ini. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat maka pendapatannya itu sifatnya individual. Di sini kita bisa melihat level 1 ya sebagai contoh itu pendapatannya udah banyak di setiap titik matriknya. Level 2 juga ada 2 titik matrik terisi. Bahkan di sini saya melihat level 9-nya belum menghasilkan dan beberapa level lainnya sudah menghasilkan. Jadi secara paralel ya dan juga individual dia akan menghasilkan masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman secara logika punya level 6 artinya produknya ada 6, programnya ada 6 yang bisa menghasilkan dan bisa dipasarkan, pada dasarnya semuanya bekerja masing-masing. Nah, keuntungannya cukup besar kalau teman-teman memahami dan menyadarinya ya. 12 level itu satu siklus saja kita bisa menghasilkan keuntungan bersih itu $17.600 ya. Itu satu siklus. Faktanya mungkin itu di level-level kecil akan terjadi siklus yang lebih banyak. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan dan kebanyakan rata-rata kemampuan orang itu membeli di level kecil dimulai dari level 1 sampai level 5 ya. Nah, jadi besar sekali pendapatannya. Bisa satu siklus saja itu bisa menghasilkan 282 juta. Dan sifat dari pendapatan di sini unlimited, ya, nggak ada tutup poinnya atau kontraknya. Ya, selama teman-teman mempunyai program tersebut dan program tersebut di-on-kan semua sistemnya dan berjalan secara otomatis, maka pendapatannya unlimited. Ya, tergantung dari kekuatan pemasarannya, edukasinya, timnya, dan pergerakan secara individual masing-masing. Karena setiap orang mempunyai kapasitasnya masing-masing, perbedaan kekuatan emosionalnya, kesabarannya itu tergantung dari pelakunya. Karena sistem ini sama, tapi setiap karakter orang mengembangkannya beda-beda.
Ya, ada yang kuat cara pemasarannya, dia promosinya rajin, akan menghasilkan lebih banyak. Ya, jadi seperti itu. Yang jelas pendapatannya unlimited. Ya. Nah, di sini kita masuk ke informasi kumpulan dana pemegang NFT. Dan program ini masih dalam tahap scan, penarikan dari program sebelumnya. Karena sifat dari blockchain ini open source, datanya itu bisa ditarik dan diimplementasikan ke program baru, maka nanti program NFT royalty ini akan mendistribusikan pembayaran. Yang mana pembayaran itu diambil dari 10% pada saat mitra baru melakukan pengaktifan level, karena $10 harga level 1, maka $9 akan diberikan kepada upline, $1 untuk NFT dan pengembangan lainnya. Ya, teman-teman juga nanti akan mendapatkan imbalan staking untuk pemegang NFT, kemudian teman-teman nanti dari dana ini akan digunakan untuk pengembangan perusahaan ya atau mendanai ekosistem atau pengembangan program-program baru. Kemudian teman-teman nanti bisa mempertahankan nilai asetnya, dalam hal ini NFT-nya itu bisa diperjualbelikan. Kemudian ada pembakaran token juga yang menciptakan efek deflasi. Ya, jadi ada banyak ya dari dana itu akan digunakan untuk pembakaran koin misalnya, untuk menciptakan efek deflasi atau pengurangan total supply, dan banyak sekali fungsional dari kumpulan dana pemegang NFT itu. Ya. Nah, selain dari 10% dari level, itu ada 25% dari non-aktif recycle dan auto upgrade. Ya. Mekanisme penetapan harga. Teman-teman, kita baru memulai. Program tekstil dimulai dengan menggunakan stabil coin, yaitu DAI. Ini baru permulaan. Apakah akan selamanya menggunakan DAI stabil coin? Kedepannya kita akan mempunyai atau menggunakan alat transaksi koin sendiri, yaitu Chess atau Wellbit, yang mana kita kenal saat ini Holy Chain, ya, koin. Holy Chain Coin nanti akan dimigrasi menjadi Chess, tapi tidak merubah elemen smart kontraknya, hanya nama aja. Dan teman-teman akan digunakan di dalam jual beli transaksi program. Ya, bonus kita dapatkan itu. Dan saat menggunakan DAI pastinya harganya stabil. Nanti pada saat menggunakan Chess itu harganya nggak stabil pastinya. Tapi ada mekanisme kesepakatan menggunakan sistem DAO tadi. Jadi teman-teman punya saldo, Chess nanti bisa berkontribusi untuk menentukan harga level. Ya, mekanisme DAO. DAO ini adalah organisasi otonomi terdesentralisasi yang berfungsi sebagai fondasi penghubung ekonomi dalam program TNS. Seiring dengan pertumbuhan komunitas yang aktif, pengguna akan memiliki kekuatan untuk memutuskan ya seberapa efektif model ekonomi di dalam pengembangan ini. Jadi menentukan nilai, harga, keputusan, nanti ada program, ada sistemnya yang bisa kita akses. Ya, melalui pemungutan suara DAO ini, keputusan-keputusan penting di dalam pengembangan proyek ini itu akan melibatkan semua orang. Ya, pengembangan platform ini akan melibatkan semua orang yang mempunyai kategori, misalnya memiliki saldo HC atau CHESS tadi. Nah, tokenisasi pada tahap awal kita menggunakan DAI pastinya ya. Kedepannya kita menggunakan CHESS. CHESS ini itu Wellbit ya akan dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Jadi kalau teman-teman punya koin ini disimpan, maka teman-teman akan berhak mengikuti pengambil keputusan di dalam pengembangan ekosistem ini. Ya, ekosistem yang terhubung. Jadi MetaWall ini itu ada banyak akan terhubung ke depannya, mulai dari Wellbit ya sejenis koin, kemudian juga nanti ada akademi, di bawahnya ada network royalty, kemudian Welldeck. Welldeck ini adalah aplikasi terdesentralisasi untuk jual beli kripto. Kemudian ada banyak game produk ya, ada metaverse, ada NFT marketplace ya, tetap tidak ada perubahan. MetaWall akan mengembangkan ekosistem ini. Nah, jadi peta jalan berikutnya ya pastinya proyek ini TNS ini akan terintegrasi ya ke NFT dan juga program baru metaverse. Di dalam metaverse itu juga ada program harmoni ya, kesehatan
yang mana bisa terdeteksi melalui avatar yang ditanamkan teknologi oleh pengembang. Kemudian kita juga bisa staking program, ya, mengambil aset-aset tokenisasi yang kedepannya ada banyak sekali aset yang bernilai. Nah, jadi ada banyak pengembangan di dalam ekosistem ini dan pastinya kita akan menunggunya ya di tahun ini di Q2 targetnya. Kemudian keamanan smart contract TNS ini itu sudah diaudit secara komprehensif dan selesai, dan sampai saat ini tidak terdeteksi dan terjamin dalam hal ancaman. Ya, jadi smart contract ini cukup aman dan tidak bisa disusupi, disetting ulang oleh orang yang di luaran sana, tapi pada dasarnya kita mendapatkan sebuah sistem yang kuat karena sistem itu adalah hal utama di dalam pengembangan bisnis jaringan. Ya, sehebat apapun produknya, sehebat apapun promosinya, ketika sistemnya tidak kuat, hanya menggunakan sentral tanpa ada unsur terdesentralisasinya, tidak menggunakan teknologi, maka akan sulit untuk berkelanjutan. Maka dengan adanya proyek TNS di bawah under MetaWall ini, harapannya kita mendapatkan sistem yang permanen, yang bisa terus-menerus dikembangkan dan terus-menerus ditingkatkan fungsionalnya. Oke. Nah, sebagai informasi untuk peserta lama, dan ini tidak berlaku untuk teman-teman yang belum bergabung, yang bergabung di Zoom ini, mungkin ada beberapa yang memang belum bergabung, dan ini hanya informasi untuk peserta lama. Jadi teman-teman, dulu kita mengembangkan proyek ini di bawah under Holyverse ekosistem, dan sekarang dimigrasi ke MetaWall. Ya, jadi diambil alih oleh MetaWall. Otomatis ada proses penarikan data dari program sebelumnya dan dimigrasi ke programnya yang undernya MetaWall. Pada prinsipnya tidak ada yang dirugikan, bahkan untung, karena level 1-nya lebih tinggi, level 2-nya lebih tinggi. Secara value kita mendapatkan pendapatan nilai dari level tersebut, ya, lebih tinggi. Nah, artinya jelas, kalau seandainya teman-teman mempunyai 5 level di program Holyverse sebelumnya, itu dengan sendirinya akan mendapatkan 5 level program juga di project MetaWall ini, under MetaWall TNS ini. Nah, tapi teman-teman harus berhati-hati dalam mengintegrasikan atau mengaktifkan kembali. Karena setiap mitra lama itu diberilah sebuah tombol khusus untuk satu klik dengan sendirinya mengaktifkan semua level yang mana teman-teman miliki. Tapi di sisi lain, ketika teman-teman mengklik membeli ulang dengan cara mengklik satu persatu, maka data sebelumnya akan ke-reset. Artinya teman-teman tidak memanfaatkan peluang ini dan bersedia membeli level baru. Maka teman-teman akan kehilangan level dari program Universe, dengan sendirinya akan memulai membeli level-level yang baru dengan harga yang baru. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga ada informasi kompensasi. Dalam hal ini setiap orang yang member lama, yang mempunyai program tekstil dahulu, itu satu siklusnya kita mendapatkan semacam kompensasi. Ya, kompensasi yang dimaksud itu ketika kita punya program ini, dalam hal ini di reactivation, kemudian kita pasarkan kepada si A bergabung dan mengisi di titik metrik pertama, maka bonusnya langsung masuk ke kita. Nah, secara logika sistem yang sebenarnya tanpa kompensasi, di titik metrik pertama itu bonusnya akan diberikan ke atas atau upland. Tapi untuk setiap orang di dalam siklus ini, itu di setiap titik metrik S4 itu akan langsung didapat. Itu hanya berlaku satu siklus sebagai hadiah migrasi dari program ini. Jadi teman-teman yang mempunyai program ini manfaatkan semaksimal mungkin, karena saat pertama kali melakukan reactivation, siklus pertama semuanya adalah bonusnya tidak terbagi. Tapi setelah melewati satu siklus, maka dia akan berlaku normal. Dan ini hanya berlaku di peserta yang lama. Dalam kasus ini yang melakukan reactivation ya dari program sebelumnya. Nah, itu adalah bagian dari informasi yang perlu saya sampaikan. Seiring berjalan akan kami tambahkan menyesuaikan kebutuhan, dan juga kami akan berencana membuka akademi yang lebih spesifik tentang Holy Chain, tentang chess dan semacamnya. Seperti dahulu, kami akan terus tingkatkan secara bertahap. Tutorial akan kami distribusikan, slide akan kami distribusikan, materi promosi akan distribusikan, semua saluran pemasaran, saluran edukasi akan diperbarui. Ya,
Teman-teman, 1 bulan lagi kita akan melihat ya pengembangan Holy Chain yang mungkin akan berganti ke Chess, akan listing di World Deck ya. Kita mengikuti pola atau mengikuti dari official. Official akan meluncurkan tekstil, kita fokus di tekstil. Karena anggap saja kita memulai ya sesuatu yang baru, tapi kita sudah mempunyai aset yang tertanam di dalam ekosistem ini. Oke teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan MetaWall dan Holyverse ekosistem karena semuanya akan dikembangkan dengan visi, tujuan, fokus yang berbeda. Ya, tapi semuanya masih dalam ruang lingkup ekosistem Project under Lado Octanicop dan pastinya kedepannya akan terhubung semuanya. Nah, secara umum kami mendukung itu dan kami terus termotivasi untuk mengembangkan proyek ini dan kami juga bersyukur karena dari bagian tim Power Team sendiri juga terlibat di dalam menjadi admin official secara global dan Bang Umar terpilih sebagai bagian dari pengembangan global internasional perwakilan dari Indonesia. Jadi artinya jelas bahwa kami memahami betul ya, karena kami juga ada di dalam tim inti arah proyek ini seperti apa ke depannya. Mungkin saat ini kurang menghasilkan, saat ini menjenuhkan, tapi ingat ya, ada sesuatu di balik proyek ini. Sesuatu yang besar, yang mungkin kalau seandainya teman-teman abaikan hari ini, 5 bulan, 6 bulan yang akan datang akan menjadi suatu penyesalan. Dan itu selalu kami sampaikan, dan itu terbukti dari pengembangan awal pengembangan proyek Lado beberapa tahun yang lalu. Jangan tinggalkan proyek ini, apapun yang terjadi fokus, karena ini digarap dengan serius dan pengembangannya terus berkelanjutan. Tetap semangat Power Team Academy, ya terima kasih. Tetap semangat, maju terus, dan kita akan memulai kembali. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, nanti akan dijawab semua pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kenzi atas wabarakatuh. presentasinya 1 jam. Ya, mungkin nggak sampai 1 jam ya, karena ini cukup ringkas. Baik, teman-teman semua, pastinya kita seperti biasa masuki sesi tanya jawab. Sambil mikir-mikir mau nanya apa, silakan ditulis. Kita setel video seperti biasanya supaya lebih fresh lagi. Ya, pastinya banyak teman-teman yang sudah mulai lupa, bahkan ada yang lupa masuk Zoom juga, banyak. Tidak apa-apa, karena ini memang lama kita tidak lakukan. Oleh karena itu, kita berharap teman-teman semua di sini tetap fokus di acara ini. Silakan siapkan pertanyaan, atau pertanyaan mewakili dari mitra-mitra Anda atau calon mitra Anda. Oke ya, teman-teman semua, kita tunggu pertanyaan Bapak Ibu sekalian dengan mendengarkan atau melihat video berikut ini. Ingat ya, nggak dengerin ini ya. Begini ya, sangat identik dengan Power Team.
Kita lanjutkan lagi. Ada yang interupsi sharing screen tadi. We are preparing the event with the presentation of Uniteverse. This is very important stage. We are transferring to Metaforce 0.0 and testing Uniteverse program. And this means start of our coin. This means start of Metaverse. And this means turnover of our product, which gives profit for royalty NFT. Very soon you will see the full force of our community, of our system. We are with you, force. I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much. Всім привіт! 我叫牛潮。 Semangat pagi. Assalamualaikum. Ciao amici di tutto il mondo. Hello dear friends, members of Metaforce International Community. Hi everybody! Selamat pagi. Приветствую вас, друзья! Hi friends. Hello friends. Metaforce is like a family to me. It has helped me to connect with positive-minded people. And I am a proud member of Metaforce. I am very grateful and glad to be a part of this team. This is very much big gift. It's a hope. We can find a lot of friends in this unique system. First of all, I want to tell you about Metaforce, this decentralized system in which money flows in a magic system. It is 100% secure system as no one can stop it. There's NFT royalties, metaverse, traders clubs, a lot of things. Metaverse, yeah. Metaverse, yeah. Metaverse, yeah. Metaverse, yeah. Metaverse, community, yeah. Metaverse, yeah. Metaverse, it misses. All of us are happy. Everybody's happy. When we up in the zone, go down. Pull up better.
Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, masih bersama kita dan pastinya teman-teman mengirimkan beberapa pertanyaan. Oke, Bang Aris, semua pertanyaan akan langsung saya jawab dan nanti Abang tinggal bacakan dimulai dari jam berapa nanti saya Oke. akan balas atau sampaikan secara spesifik agar gampang dipahami. Baik, Bang Kensi, kita langsung jawab pertanyaan kita. Ada di kolom chat Zoom di jam 10.07 dari Ari. Untuk akun terkunci, bagaimana kabarnya, Bang? Terima kasih. Oke, jadi informasi masalah akun terkunci sudah diinformasikan dari official langsung dan kami teruskan di semua grup. Ketika teman-teman mempunyai akun yang terkunci, di program yang baru saat ini, itu sistemnya tidak terkunci. Mungkin permasalahannya muncul, itu asetnya yang ada di dalam program yang lama, itu masih terkunci. Dan itu membutuhkan waktu untuk dibuat sebuah program untuk menarik atau menghubungkan dengan sistem yang terbaru. Nah, jadi ketika teman-teman mempunyai akun yang terkunci, ya teman-teman tinggal aktifkan program tekstil dan bisa melanjutkan pengembangan proyek ekosistem ini. Tapi untuk aset yang terkunci, itu teman-teman harus menunggu informasi lebih lanjut, karena saya memahami betul tim programmer yang sekarang itu cukup baik secara pemahaman dan mereka bisa mengembangkan ekosistem ini, walaupun sulit memulihkan program yang lama daripada membuat baru di dalam logika blockchain, tapi saya melihat mereka mampu dan kita menunggu informasi itu. Jadi saat ini fokus aja di program yang ada di TNS, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya akun terkunci pun bisa melakukan pembelian, pengaktifan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk TNS saat ini. Oke, Bang Aris. Oke, Bang Kensi. Jadi jangan khawatir untuk akan terkunci, ditunggu saja. Tim developers juga sedang melakukan perbaikan. Jadi tidak benar-benar hilang, hanya mungkin tidak nampak di akun Anda atau tidak bisa dilakukan. Tapi ketika nanti sudah siap, programmernya pastinya akan dirilis. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang Rahmat Effendi jam 10.06. CES itu apakah transformasi dari HC? Bagaimana proses integrasinya? Mungkin kita bisa kasih gambaran seperti apa sih CES dan HC, bedanya apa dan bagaimana? Silakan Bang Kensi. Oke, jadi CES itu sendiri adalah bagian dari brand nama HC sebelumnya, ya. Jadi dalam hal ini tidak mengganggu, dalam hal ini sesuai informasi terakhir yang kita terima. Ketika teman-teman memiliki HC saat ini, itu artinya sama dengan CES, ya, tidak ada perubahan. Kasus ini, implementasi ini sering terjadi di banyak proyek kripto, ya. Misalnya dari dulu kita mengenal Matic, sekarang berganti nama Pool. Ya, pertanyaannya apakah kode smart contract Matic dan Pool itu berbeda? Enggak, itu bisa dirubah secara nama. Nah, kasus ini mungkin akan terjadi di HC yang saat ini kita punya. Hanya namanya yang berubah. Dan kita tunggu informasi lebih lanjutnya, tapi pada dasarnya simpan HC teman-teman karena itu akan berilai ke depannya. Oke, Bang Aris. Artinya besar kemungkinan mungkin convertnya antara CES dan HC itu mungkin bisa banding 1 banding 1 saja ya Bang Kensi ya? Tidak Ya, berubah. jadi kalau seandainya ada perubahan dalam hal ini migrasi secara total, penggantian smart contract, maka ada konversi nanti 1:1. Tapi informasi terakhir yang kami terima dari tim terpercaya bahwa tidak ada penggantian smart contract, hanya nama aja. Jadi tidak ada migrasi atau konversi. Ya, jadi kalau teman-teman nanti punya HC, nanti HC-nya hanya namanya yang mungkin akan berubah menjadi CES seperti itu. Oke, jadi nggak ada masalah lah, ganti nama doang ya, intinya ganti nama aja. Oke, selanjutnya dari Arik juga, jam 10.11 pertanyaannya. Terus untuk hitungan bonus ke Upland seperti 100% dikurangi 10%, karena terbukti mitra saya beli yang $18, terus saya dapat 16,2 saja. Untuk 1,8-nya kemana ya? Oke, ini sudah dibantu dari Bu Dewi. 10% masuk ke kumpulan dana yang akan digunakan untuk pengembangan yang lain, seperti royalty NFT dan lain-lain. Mungkin Bang Ensi bisa menambahkan, karena mungkin yang kita tahu selama ini 100% masuk ke Anda sebagai upline, kok sekarang jadi dikurangi ya?
apa alasannya yang mungkin bisa kita terima sebagai mitra. Jadi Silakan. pada dasarnya poin utamanya tetap bonus itu 100% karena pengurangan itu terjadi dari mitra kita yang melakukan pembelian label, dan pengurangan itu sendiri bukan hanya untuk kepentingan individu atau yang punya project, tapi untuk kita sendiri. Untuk apa? Untuk bonus NFT, untuk pengembangan ekosistem yang berkelanjutan, dan pastinya semua dana kumpulan itu akan digunakan untuk kita juga. Jadi dalam kasus ini pengurangan itu akan terjadi hanya 1 kali aja. Nah, bagaimana ketika kita sudah recycle atau terisi penuh dan otomatis kan membeli kembali. Nah, maka akumulasinya tetap itu adalah 90% itu sendiri. Jadi artinya pemotongan 10% itu hanya kepada orang yang benar-benar membeli label secara baru, bukan terjadi untuk recycle atau yang lainnya. Jadi sekali aja, dan itu saya rasa tidak ada pengaruhnya dengan pendapatan yang kita terima. Itu yang pertama. Lagian juga pendapatan yang kita terima itu pastinya lebih tinggi dibandingkan dulu yang level 1 hanya mendapatkan $5, tapi sekarang $9 seperti itu. Oke, Bang Aris. Oke, jadi teman-teman perlu diingat ya, pengurangan 10% itu hanya terjadi 1 kali di siklus pertama. Setiap mitra bisa membeli level 1 sampai 12. Setiap level pasti akan mengalami siklus yang pertama atau perdana. Di situ saja yang diambil. Sedangkan nanti kalau siklus kedua dan seterusnya tidak diambil. Jadi jangan khawatir, wah kok jadi seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman, dalam mengembangkan proyek ini pastinya tidak ada uang gratis. Tidak ada makan siang gratis ataupun dilakukan oleh orang-orang yang memang perlu dibayar. Nggak mungkin sesuatu yang hebat seperti ini akan muncul tiba-tiba, akan ada tiba-tiba tanpa orang-orang hebat, tim developer, Mr. Lado, dan timnya. Ya, mungkin bisa jadi pengembangan 10% itu, dana 10% itu untuk NFT dan juga untuk kelangsungan dari ekosistem ini. Ya, jadi Anda harus tahu, kalau Anda pun selama ini bekerja di perusahaan itu digaji, dibayar, pastinya orang-orang yang bekerja di Mr. Lado juga perlu digaji. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi dan nilai itu tidak besar karena hanya diambil sekali setiap siklusnya saja di siklus perdana. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang Rifai Cilegon. Ini mungkin dia melihat dari sudut yang lain, Bang. Jam 10.12, apakah ada perusahaan yang terkait? Apakah ada perusahaannya terkait dengan bonus terpotong 10% kepada calon mitra? Kadang bertanya soal perusahaannya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, untuk pengembangan MetaWall dan Holyverse Ecosystem saat ini itu ditentukan oleh regulasi seluruh dunia. Jadi mereka taat hukum. Dalam hal ini, secara implementasi untuk pengembangan banyak produk itu di bawah naungan hukum internasional. Tapi untuk sistem yang kita jalankan saat ini sepenuhnya terdesentralisasi. Nah, dalam kasus pemotongan itu bukan dipotong secara manual, tapi menggunakan semua transparansi, semua program smart contract yang sudah diatur. Artinya bisa diaudit, bisa dilihat. Maka teman-teman, ketika teman-teman mempunyai akses ke Polygon Scan, tinggal ambil kode smart contract, tekstil matrix, maka di situ nanti ada nilai, kemudian nilai itu akan didistribusikan ke smart contract mana, akan didistribusikan ke NFT royalty. Nah, dasar-dasar transparansi blockchain inilah yang membuat kita percaya bahwa proyek ini dikembangkan dengan transparansi penuh yang tidak ada menutupi dalam hal ini manipulasi. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Konsep desentralisasi, walaupun ada pemotongan, tapi jelas dana itu digunakan untuk apa. Dan dana itu juga akan dikembalikan 10%-nya itu untuk kita melalui banyak program, misalnya distribusi NFT passive income, kemudian nanti pengembangan ekosistem program yang lain, dan pastinya itu bisa diaudit karena dasar dari bisnis ini adalah untuk jangka panjang. Jadi Lado buat proyek ini itu dengan segala kondisi siap diaudit secara internal ataupun eksternal, ya seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Hensi atas jawabannya. Untuk yang lainnya mohon di-mute saja suaranya. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Iren jam 10.14. Selamat malam Bang Hensi, Pak Dearis. Bonus kapan bisa dicairin?
Kalau untuk S6 apakah harus full 6 titik terisi baru bisa dicairin, tahu, atau setiap jual level langsung bisa dicairin. Ini sudah dibantu jawaban dari Bu Dewi Jusiana. Untuk mitra baru, S6 berlaku sistem lama, yaitu dalam satu siklus, bonus akan diterima saat titik ketiga terisi apabila belum punya level yang lebih tinggi. Maka titik 4 dan 5 akan diatur oleh sistem untuk upgrade otomatis ke level berikutnya. Titik ke-6, untuk reactivation membuka siklus baru. Nah, untuk mitra lama berlaku kompensasi, yaitu S6 dalam siklus pertama, 5 titik pertama akan adalah titik bonus langsung ke kita. Tolong dikoreksi Bang Kensi. Atau mungkin bisa dikatakan bonus itu sekarang tidak masuk ke wallet utama, tapi bisa dikatakan masuk ke inner balance. Mungkin penjelasan lebih rinci Bang Kensi, silakan. Oke, secara rangkuman, apa yang disampaikan sudah benar, artinya jelas bahwa pendapatan dari program TNS ini sifatnya instan. Ketika teman-teman mempunyai level lama yang sifatnya reactivation atau mitra lama, maka satu siklus setiap titik itu instan langsung bisa dicairkan atau dijadikan rupiah. Nah, ketika teman-teman memang baru bergabung dengan level fresh, artinya akan berlaku sesuai slide yang tadi saya sampaikan. Titik pertama di S4, 1 dan 2, itu bonusnya naik ke upland, 3, 4, 5 masuk ke kita, dan satunya lagi yang ke-6 recycle. Nah, dalam kasus ini pemahaman harus ditambah. Dalam hal ini distribusi instan, kita bisa mendapatkan bonus itu untuk keamanan dan kenyamanan, itu masuknya ke inner balance. Jadi setiap orang yang bergabung di project ini mempunyai wallet sendiri yang diciptakan oleh development, yang mana aksesnya hanya kita yang bisa mengaksesnya. Maka dalam kategori instan di sini masuknya ke inner balance. Kalau udah masuk ke inner balance, ya kapanpun teman-teman tinggal melakukan penarikan. Dan semua mekanismenya dasarnya adalah teknik blockchain, ya. Ketika teman-teman ingin mencairkan dalam hal ini bonus di inner balance, ya tetap teman-teman harus ada gas fee, ya. Dalam hal ini mengkoneksikan wallet utama kita dengan wallet dalam atau inner balance tadi, menu transfer diklik, masukkan jumlahnya, maka bonus akan masuk ke external wallet dan siap untuk dijual. Oke, Bang Aris. Oke, jadi mulai sekarang bonus itu tidak langsung ke wallet utama Anda, tapi masuk ke inner balance untuk keamanan sistem dari wallet MetaWell ya. Jadi Anda bisa cek di inner balance di akun Anda. Kemudian ada pertanyaan yang ini ada sangkut pautnya dengan tadi Bang Ensi dari Yati. Sudah dijelaskan kalau bonus untuk semua mitra yang aktif pakai DAI langsung masuk. Saya sudah bantu aktivasi di level 3. Satu mitra dan satu di bawahnya juga satu orang. Dan di level mitra langsung juga, tapi kok nggak ada masuk ya bonusnya di inner balance. Pun tidak ada. Yang ada masuk hanya di 1 atau 2 level saja. Di level 3-nya nggak masuk, dan di titik keempat matrik juga nggak masuk di level 1-nya. Kemana larinya bonus? Terima kasih, Bang Hensi. Oke, ya kami sering dan bahkan berulang, bahkan kami menciptakan tutorial khusus untuk dipahami bersama-sama. Reactivation itu teman-teman, kalau dulu tombol auto upgrade itu hanya ada on off-nya itu di level terakhir. Tapi saat ini itu di semua level itu ada namanya on off auto upgrade, ya. Walaupun kita level 6 tapi level 1 level 2 ada on off-nya auto upgrade, dan teman-teman harus mematikan itu untuk instan bonusnya. Nah, terkecuali kalau seandainya teman-teman punya level 4, maka yang harus di-off-kan adalah level 1, 2 dan 3. Level 4 itu di-on-kan. Nah, kasus ini sering terjadi, teman-teman tidak mengikutinya, ya, diabaikan. Nah, mulai saat ini, perhatikan di level matrik teman-teman semua, pastikan auto upgrade-nya off, kecuali level terakhir. Dan satu yang perlu saya sampaikan, hati-hati, jangan sampai salah klik, nanti malah terklik reactivation atau daur ulangnya. Ya, pastikan tombol on-off auto upgrade yang dimatikan. Nah, ketika teman-teman sudah masuk level, dalam hal ini matriknya sudah terisi 1 titik, tapi lambat melakukan auto upgrade, maka sistemnya akan berjalan atau bonusnya akan dicairkan setelah 1 siklus.
Maka sangat disarankan di awal-awal itu berulang kami sampaikan, teman-teman segeralah untuk melakukan auto upgrade di level, ya kecuali di level terakhir. Nah, jadi perhatikan lagi, buka satu-satu levelnya, apakah tombol auto upgrade-nya itu dimatikan atau di-on-kan. Ketika memang di-on-kan, maka bonusnya akan tertahan di smart contract auto upgrade. Tapi karena sifat dari sistem ini sudah ada level yang lebih tinggi, atau mungkin Mbak Yati udah punya level yang lebih tinggi, nanti satu siklus baru masuk ke inner balance. Ya, dan itu nggak hilang. Ya, cuman mungkin durasi waktunya aja karena kita lupa mematikan auto upgrade-nya. Oke, Bang Kenzi. Mungkin admin yang lain atau coach yang lain atau Bang Kenzi bisa menampilkan gambar secara mudah dipahami yang dimaksud mematikan dan on auto upgrade dan auto reactivation. Ini bisa jadi tidak sampai ke Anda informasi ini. Jadi tadi disampaikan dan kami ulang lagi. Contoh, Anda punya level 1, 2, 3, 4. Contoh ya, 1, 2, 3, 4. Buka satu-satu level 1. Level 1, auto upgrade-nya di-off-kan. Tapi yang auto reactivation tetap on. Buka lagi level 2. Yang auto upgrade, ingat ya, auto upgrade matikan. Yang sisanya activation hidupkan. Level 3 dibuka lagi. Auto upgrade dimatikan, auto reactivation dihidupkan. Nah, tadi kan levelnya 4 ya. 1, 2, 3 off semua nih auto upgrade. Kalau yang di level 4 itu on semua. Baik auto upgrade maupun auto reactivation. Ini harus diingat-ingat. Mungkin perlu diulang kembali cara teman-teman upline atau sponsornya untuk mengingatkan timnya. Jangan, gampang nanti aja, jangan. Segera sekarang lakukan malam ini juga, buka wallet Anda, akses akun dashboard Anda, buka satu-satu levelnya, dan pastikan pada posisi yang kita sarankan. Ya, supaya nggak kelupaan, nah kalau besok-besok nggak masuk. Memang akan masuk, tapi nunggu satu siklus. Ya, satu siklus pun membuat Anda mungkin menjadi galau ya, karena uangnya harus nunggu satu siklus. Jadi tolong nanti bisa dilakukan. Oke, sambil menunggu tampilannya nanti bisa di screenshot dari Bang Kenzi, saya akan melanjutkan. Ya, saya akan masuk ke sini. Ini sebagai contoh ya. Jadi teman-teman. Nanti. Oke, bisa dilihat ya. Nah, setiap level yang kita punya itu ada tombol auto upgrade. Ya, satunya reactivation. Reactivation itu tetap on karena ini untuk recycle. Kalau auto upgrade itu adalah artinya kita membeli level yang lebih tinggi. Pertanyaannya kalau kita punya level yang lebih tinggi buat apa di-on-kan? Kalau di-on-kan bonusnya masuk, maka teman-teman harus off-kan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau kita punya level 1 sampai level 5 ya dibuka aja, diklik aja levelnya. Maka di paling bawah itu ada tombol, tinggal diklik konfirmasi, maka akan off. Lanjut ke level 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, Bang Aris. Ya, itu ya. Nanti coba langsung dipraktekkan aja biar kelupaan. Ya, pada dasarnya itu udah ada ininya, tutorialnya. Khusus nanti saya bagikan lagi. Tapi ya itu tadi kadang skip kan, nggak pas ngikutin. Jadi ya wajar. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari Nasihatin jam 10.26. NFT itu harus beli atau otomatis bisa kita dapatkan apabila kita membeli level? Oke, ini dari Nasihatin ada pertanyaan soal NFT, Pak Bang Kenzi. Oke, nah jadi dasar dari aset yang kita miliki selama ini itu dari program matrik. Jadi fokus ke pembelian program matrik, maka nanti aset-aset dari program itu akan didistribusikan. Nah, mungkin saat ini program kita tidak mendistribusikan NFT. Ya, artinya teman-teman sudah memiliki NFT dari program sebelumnya. Tapi ke depannya akan terintegrasi kembali dan berpotensi mendapatkan NFT. Ya, dengan cara apa nanti ada detailnya. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman sudah memiliki NFT dari program sebelumnya, itu artinya itu akan dimigrasi ke program yang lama. Nah, ketika nanti semua ekosistem ini mulai dikembangkan kembali, ada pasar NFT di project ini, teman-teman juga bisa membeli di market. Jadi ketika pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan NFT, ya teman-teman bisa mendapatkannya dari program matrik, kemudian nanti dari market yang tersedia di NFT. Seperti itu. Oke, Bang Aris. Oke, makasih Bang Kenzi.
ini ada berunanya juga telat gabung. Jadi jawabannya dari pertanyaan Pak Tirayan juga sudah dijawab oleh Bang Gensi barusan ya. Oke, ada pertanyaan dari Bang Ahmad Hadi jam 10.30. Bang Gensi, Pak Haris, kristal kami itu arahnya akan kemana? Dan apa hubungannya dengan Project Holyverse? Ini yang masih suka main kristal pasti akan bertanya karena pastinya akan menghabiskan waktu. Tapi pastinya Mr. Ladu juga punya maksud nih. Apa hubungannya dengan Project Holyverse atau Meta? Well, silakan Bang Gensi. Oke, game kristal kami itu adalah bagian dari proyek pertama yang dikembangkan dalam bentuk game blockchain. Arahnya ke situ. Saat ini menggunakan teknologi Telegram. Nah, di situ kita bisa melakukan klik dan menghasilkan bonus poin. Dan bonus poin itu digunakan untuk meningkatkan level avatar. Nah, apa hubungannya dengan proyek ini? Dari situ nanti kita akan terintegrasi dalam bentuk avatarnya itu bisa digunakan di Metaverse. Misalnya nih kita udah punya level sekian dengan kapasitas kucing yang menarik ya dari kita dapatkan dari game kami itu. Nah, kucing tersebut itu bisa dijadikan aset di Metaverse. Tapi mungkin itu lama karena proyek saat ini pengembangannya baru TNS. Tapi pada dasarnya itu adalah bagian dari ekosistem di bawah undernya MetaWorld. Ya, seperti yang ada di slide tadi, game tersebut ada di atau terintegrasi dengan Project MetaWorld. Karena di MetaWorld Project ini ada TNS, semua program termasuk Universe, kemudian ada Metaverse, ada game, finance, dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin saat ini belum ada gunanya, tapi kedepannya akan terintegrasi. Tapi ketika teman-teman memang dalam hal ini tidak menyukai game, ya jangan terlalu fokus ke situ, karena sumber uang cepatnya ada di TNS, ya. Karena kalau kita main game terus, ya kapan menghasilkan? Karena program TNS sudah ada saat ini, kecuali dulu TNS belum ada. Oke, Bang Aris. Oke, thank you Bang Gensi. Jadi memang game boleh dimainkan, tetapi itu hanya sekedar iseng saja ya. Yang penting adalah tetap lakukan pemasaran, sosialisasi, dan promosi di TNS Anda. Pahami itu. Bagi orang lama sudah 100% paham, tapi yang baru-baru ini mungkin akan menjadi agak membingungkan. Tetapi perlu diingat, TNS sekarang level satunya $10. Kalau dulu cuma $5 ya, atau 5 day. Jadi pasti akan lebih besar daripada sekarang. Oke, ada pertanyaan dari Bang Happy, jam 10.36. Mau tanya, ini untuk mitra lama. Bila beliau level 1 dan dapat mitra 1 level juga di titik pertama, apakah bonusnya langsung dapat di inner balance? Karena beliau belum ada level 2. Dan di titik mana bonus tersimpan dari 5 kali tersebut untuk otomatis naik level 2. Ini sebetulnya pelajaran dasar ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau Anda masih level 1, dapat mitra level 1, artinya bonusnya masuknya ke upline-nya mitra lama. Upline-nya mitra Anda siapa? Ya Anda, masuk ke Anda. Bonusnya ya, karena adalah bonus di level 1 itu adalah S6. Jadi S6 itu ada 6 titik, di mana baris pertama titik 1, 2 bukan kepada orang tersebut, bukan kepada mitra tersebut. Kalau mitra tersebut punya mitra, tapi kepada upline-nya, yaitu Anda. Dan bonus apapun sekarang masuk ke inner balance, intinya begitu. Ya, Anda tetap harus pelajari titik bonus mana yang menghasilkan uang kepada mitra tersebut dan titik bonus mana yang diberikan kepada upline Anda atau untuk recycle. Tapi ingat, sekarang bonusnya tersimpan di inner balance. Oke, Bang Aris, sebelum lanjut, mungkin kita perlu menyapa Bang Umar. Oh, ya. Umar. Jadi mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu, mungkin kita coba komunikasi apakah dia standby atau enggaknya. Saya lihat ada di Zoom. Ya, mungkin dia ada ingin menyampaikan informasi karena dia ada di bagian dalam proyek ini. Oke, Bang Umar, silakan open kamera dan open mic. Selamat datang, Bang Umar. Dan kita boleh kasih aplaus buat Bang Umar karena beliau ini adalah perwakilan dari Indonesia sebagai official resmi dari MetaWorld dan dulunya dengan Holyverse. Oke, kita kasih aplaus Bang Umar. Silakan open kamera dan open mic.
ini kita pengen tahu karena beliau ini yang langsung berkomunikasi dengan tim-tim inti ya, dengan bahasa Inggris, dengan komunikasi yang rutin dan bisa memberikan pencerahan pada kita, bisa kita dengar langsung dari Bang Umar. Monggo Bang Umar. Masih malu-malu ini kayaknya Bang Umar nih. Ternyata masih ngoprek laptopnya mungkin. Atau handphonenya kali. Bang Umar dengan foto profil yang original dari dunia, ini foto profil nggak pernah ganti nih. Di depan kursi sofa merahnya. Lagi buat kopi ini Pak D. Lagi buat kopi kali ya. Iya ini udah disapa ini. Masih belum berani muncul nih. Sabar, sabar, sabar. Bang Umar, Bang Umar, sejuta leader. Pak D dari dulu tetap segitu aja Pak D. Apa nih? Awet muda. Awet. Nah ini pakai borak ini. Setiap bulan harus jangan ada boleh telat ini. Iya. Awet ini Pak D nih. Bang Keji juga sama. Awet ya. Anu Pak, dibawa santai dan senang Bang. Jadinya awet. Gak bisa Betul. tua apa ya? Bahaya kalau nggak bisa tua ini. Padahal udah 50 nih. Malah 50 padahal ini. Anu, yang penting jangan punya kumis sama jangan gondrong. Kalau punya kumis sama jenggot nanti kelihatan tua nanti. Ini dia habisin aja. Dapat itu anak kuliahan lagi tuh Pak D. Asa. Anak saya 2 udah kuliah, kalau dapat anak kuliahan ya. Masih bisa itu, masih bisa. Amin, yang penting masih sehat Pak. Yang penting itu Pak. Aduh. Cucunya sudah banyak ini Pak Ahmad. Jadinya Iya. Oke, kayaknya Bang Umar ini masih persiapan kopi dan persiapan rokok Bang Kenzi. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjut dulu. Yang lanjutkan nanti biar dia nyela nggak apa-apa. Pak Ahmad, ini ada pertanyaan, ini jam 10.39 bertanya tentang Universe Bang Kenzi. Karena memang kita tahu di Metafor dulu ada Universe. Perpanjangan TIR, NTC, itu bagaimana kisahnya? Mungkin biar nggak penasaran, karena dulu kan kita suka nambang, ngeklik-ngeklik gitu ya. Silakan Bang Kenzi. Oke, semuanya akan dilanjutkan untuk program Universe, tapi untuk saat ini semua fungsional informasi apapun yang berhubungan dengan Universe, informasi lama tidak berlaku. Ya, kita memulai dengan TNS. Universe akan ada informasi tentang pengembangan berikutnya. Dalam hal ini akan ditarik dulu datanya, kemudian akan dimigrasi ke MetaWall, baru nanti di situ kita memulai kembali. Ya, jadi lupakan dulu masalah klik TIR, kemudian memperpanjang. Nah, bagaimana dengan kasus ketika teman-teman punya HC8 dan apapun itu, semuanya datanya akan direkam ulang, ya, di-scan, ditarik, dan dimigrasi ke MetaWall. Oke, Bang. Itu masih lama ya, karena kita fokusnya saat ini ke TNS dulu, nanti ada peluncuran Chess Queen di World Deck, ya, nanti setelah itu baru masuk ke Queen Universe. Oke, Bang. Kita sementara fokus di TNS lagi, belajar lagi dari nol, belajar lagi memasarkan. Intinya sekarang seperti dulu pertama kali dulu namanya Metaforce di launching ya, Anda belajar dulu namanya apa sih Bang? Matrix Tactile ya, dulu namanya Tactile. Sebelum ya. dulu namanya apa sih? Sebelum tekstil? Namanya apa dulu ya? Tekstil ya, dari dulu ya. Nah, sampai lupa. Dulu kalau zaman Persas dulu namanya slot gitu ya. Slot 1, slot 2 dulu, terus habis itu udah ganti aja sudah pokoknya, tapi tetap aja yang ngikutin Mr. Lado aja, tenang aman. Kalau selama Lado masih mau berpikir keras, masa kita tinggal jalanin aja nggak mau berpikir keras. Yang buat aja loh tetap konsisten, apalagi kita ini ya matrik klasik betul lah ini. Mas Fajar, aku lupa dulu namanya matrik klasik. Iya. Iya. 2022 itu. Iya, matrik klasik ya.
Oke. Pak Happy sudah dijawab, Pak Ahmad sudah dijawab. Jadi sementara kita lupakan, bukan melupakan terus. Wah, terus gimana dong? Enggak. Jadi data-data yang lama di metaverse Anda sedang diambil dengan domain. Makanya kita menggunakan MetaWhale itu kan domainnya kan berbeda. Artinya sebetulnya penarikan data-data itu perlu waktu, sinkronisasi, dan kebenaran. Karena yang diurusin tidak hanya 1, 2, 10 mitra, tapi jutaan mitra ya. Pastinya harus bersabar. Bang Kensi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ke YouTube, Bang Kensi. Oke, Bang. Mungkin kita bisa kembali ke YouTube. Ada beberapa pertanyaan di YouTube, Bang Kensi. Sama juga ini tadi, CES itu apakah transformasi dari HC? Sudah dijelaskan. CES sama dengan HC nantinya dengan konversi ya sama seperti dulu perubahan nama pool Matic ke pool. Kemudian pertanyaan dari Agustiawan. Apakah sekarang MetaWhale ada bergabung dengan suatu perusahaan? Kalau ada, bagaimana dengan independensinya? Setahu saya selama ini Metaverse atau Holyverse adalah komunitas bukan perusahaan. Thanks tadi juga sudah dijawab Bang Agus di sebelumnya. Kemudian dari Beneforce, kompensasi siklus bagi peserta lama ada batas waktunya kah? Seandainya 1 bulan dan 1 tahun belum terisi titik S6, apakah ada batas waktunya Pak? Terima kasih. Silakan langsung dijawab aja Bang Ensi untuk pertanyaan Pak Beni. Ya, untuk batas waktu kompensasi itu sampai saat ini belum ada waktu yang ditetapkan, artinya selamanya. Ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan kompensasi itu ya. Jadi nggak ada batas waktu. Ada batas waktu ya, aman. Selanjutnya pertanyaan dari Ani. Maaf mau tanya, yang saldo MFS bukan di HC. Bagaimana cara mentransfer ke HC? Terima kasih. Ya, dulu ada namanya MFS, Metaverse Coin ya. MFC, bukan di HC. Bagaimana cara mentransfer ke HC, Bang Kensi? Terima kasih. Ya, jadi MFS itu seingat saya sudah diintegrasikan ke HC ya, benar ya. Jadi artinya adapun saldo di MFS itu sebenarnya poinnya udah terintegrasi ke HC. Jadi smart kontraknya berubah. Jadi konversinya itu 1:1. Kalau nggak salah ingat aku seperti itu. Karena Ya. itu udah lama banget ya MFS. Udah lama banget. Kemudian dari Rahmat aja. Assalamualaikum Mbak Deari, saya mau nanya, saya masukkan istri saya di level 1, tapi kok nggak muncul di tempat saya, mohon pencerahannya. Jadi Pak Rahmat aja nanti bertanya kepada sponsornya, apakah serta-merta punya bonus, punya mitra 1 orang langsung dapat bonus? Pastinya tidak ya, Pak Rahmat aja. Anda pelajari matrik dari S6 di level 1, 6 titik. Bonus yang masuk ke Anda adalah titik ke 3, 4, 5 ya. Tapi itu pun Anda hanya mendapatkan bonus di titik ketiga karena yang 1 dan 2 masuk ke sponsor Anda. Bonus ketiga masuk ke Anda tetapi masuk ke inner balance. Bonus ke 4, 5 untuk persiapan auto upgrade di level 2. Jadi begitu secara umum jawaban dari pertanyaan Anda. Jadi bukan saya punya mitra 1 langsung dapat, enggak seperti itu. Konsepnya enggak seperti itu ya. Jadi harus pelajari lagi tentang metrik atau cara kerja dari metrik sistemnya. Oke, udah habis Bang Kensi pertanyaan di YouTube. Ini Bang Dede ngetik di Forsas X3, X4, XSX, Xgold Pak D. Aduh, zaman tahun piro ini masih inget aja. Oke. Sudah habis pertanyaannya, tetapi ini Bang Faisal ada raise hand. Silakan Bang Faisal kalau ingin bertanya lewat suara atau video, saya persilahkan. Ya, oke, terima kasih Mas Haris. Wah, nih teman lama nggak balik Semarang kapan nih? Balik Semarangnya Semarang nanti Lebaran Pak Bang Faisal. Waduh, ya moga ketemu. Ini temen ya, saya belum pernah ketemu loh sejak dulu kalah. Pengen tanya saya langsung. Oke, ini saya mau tanya soal ini aja tampilan di inner balance-nya. Saya lupa namanya, yang kan kita ada ikut program yang staking lah istilahnya, apa dulu namanya, yang 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Ya itu apakah di inner balance sekarang nggak tahu ini itu HP saya yang programnya atau sistemnya kurang pencet ini, kurang klik ini, atau emang tampilan aslinya seperti itu, karena yang ada kan
hanya total balance-nya berapa, sementara yang di hold dari hasil dulu kan yang 5 tahun itu apakah bisa kita lihat? Karena yang saya lihat di inner balance saya kan tampilan total balance-nya hasil cuman berapa. Oke. Sama soal satunya lagi untuk kalau saya pencet yang DEX, WDEX apa itu WILDEX itu kok munculnya ya saya nggak paham itu apa pool itu segala macam, beda dengan tampilan sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan Bang. Gitu aja dua pertanyaan saya, terima kasih. Lama ya nggak buka-buka wallet jadinya terus jadi kagol, bingung ya. Oke. Ya, Jadi ya, saat gitu. ini kita mempunyai dua sistem lama termasuk inner balance dan segala macamnya. Jadi itu sistem lama namanya. Nah, kemudian ada sistem baru dengan inner balance baru. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana mengakses data yang lama? Hanya untuk melihat, bukan untuk melakukan aktivitas. Karena memang kita akan migrasi ke semua smart contract yang terbaru dengan tim yang baru saat ini. Teman-teman, pada saat login MetaWall, kemudian nanti ketika teman-teman masuk ke sudut kanan diklik, maka ada wallet, klik wallet, maka akan ada inner balance di situ. Nah, itu inner balance yang terbaru undernya MetaWall. Bagaimana untuk melihat saldo yang ada di data lama? Di situ nanti ada tulisan open, ya. Teman-teman klik open, maka situsnya akan diarahkan ke situs Holypers yang lama. Maka teman-teman akan login di situ mengakses inner balance yang lama. Nah, apakah bisa dioperasikan dalam hal ini di data yang lama? Itu nggak bisa, hanya bisa melihat. Tapi ke depannya semuanya akan ditarik data itu ke yang baru. Nah, untuk berhubungan dengan menu MetaWall itu sendiri sebenarnya adalah kalau dulu Holidex, ya, tempat jual beli kripto. Nah, saat ini MetaWall itu udah dibangun, tapi untuk transaksi jual belinya hanya berlaku yang sudah dijalankan adalah USDT dengan Polygon dengan DAI. Kedepannya ada Chess di situ atau yang kita kenal dengan HC. Jadi seperti itu mekanismenya Bang Faisal. Jadi semua data itu masih bisa kita lihat, tapi kedepannya akan terintegrasi atau terhubung. Artinya kita akan menggunakan inner balance menu yang ada di MetaWall seperti itu. Oke, termasuk yang hasil yang di hold untuk 5 tahun itu juga ada Bang ya, selain yang di luar Iya, itu. semuanya akan ketarik nanti. Oh, betul. Semuanya akan ketarik di program yang lama. Saya program yang baru. agak sedikit bingung juga ini dulu waktu awal-awal sebelum mungkin Mr. Lado, saya masih ingat dia membahas tentang USDT. Dari DAI untuk stablecoin-nya kan USDT, tapi kan ada beberapa ya informasi yang saya dapatkan USDT kan untuk bulan apa di tahun ini kan mungkin akan di-delist dari, karena terutama di Eropa kan tidak memenuhi standar mereka. Nah ini saya lihat kok memang kembalinya ke DAI lagi, tidak menyinggung lagi tentang USDT. Apakah itu USDT tetap akan digunakan di apa itu di MetaWall atau bagaimana? Atau kembali lagi ke DAI? Ya, jadi ke depannya poinnya itu kita tidak menggunakan DAI ataupun USDT. Adapun penggunaan DAI saat ini adalah temporary namanya, sementara. Nah, jadi kita ke depannya akan menggunakan Chess atau HC itu sendiri, Bang. Jadi mau USDT atau DAI ke depannya itu tidak akan digunakan. Nah, dalam 1 bulan berjalannya TNS, mungkin kita saat ini menggunakan DAI. Tapi setelah berhasil HC atau Chess itu ditulis di dalam smart contract DEX, desentralisasi exchange, atau di-on-kan, maka dia akan terintegrasi dengan TNS. Ya, kedepannya kita akan menggunakan koin kita sendiri. Ya, seperti itu. Oke, ya, oke, makasih. Oke, Bang. Bang Kensi nanti coba kalau pas longgar kita Bang Kensi buatkan tutorial untuk menjelajah menu-menu baru di dashboardnya MetaWall. Jadi supaya teman-teman tidak ragu ngeklik yang mana untuk melihat apa. Jadi yang bisa sekarang open untuk teman-teman lakukan, dicoba-coba, karena memang
tidak sedikit teman-teman membuka dashboard itu takut ngeklik sana ngeklik sini, takutnya terjadi kesalahan. Mungkin Bang Hensi nanti bisa buat tutorial sehingga teman-teman bisa membuka-buka sendiri tampilan di dashboardnya gitu, Bang Hensi. Oke. Ya Ini sebenarnya sebenarnya kita akan merilis banyak tutorial ya, baik cara pendaftaran, kemudian hal-hal lain yang diperlukan. Tapi di sisi lain kami memahami bahwa ada beberapa menu yang mungkin ke depannya akan berubah, termasuk penggunaan HC. Nah, ada pun tutorial yang kita siapkan yang mungkin seadanya dulu, yang sifatnya sementara. Nah, ke depannya setelah 1 bulan berjalan nanti itu ada beberapa menu lagi yang akan ditingkatkan sehingga posisi menunya, kemudian penggunaan koinnya itu akan berubah. Nah, jadi seperti itu yang harus dipahami. Tapi kami akan selalu memberi yang terbaik lah. Karena gini, kalau untuk pendaftaran itu sendiri, artinya kan harus simulasi dari awal. Kita harus menginjek dana untuk membuat tutorial dan lain-lain. Nah, ketika kita rilis, penggunaannya mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu. Ada baiknya kita membuat yang lebih maksimal dengan sistem yang memang sudah maksimal seperti itu. Oke, Bang Hensi, terima kasih. Waktu menunjukkan jam 11, seperti ditandai oleh musik di rumah saya sudah nyala. Musik tidur. Oke, Bang Hensi. Oke. Saya mempunyai tagline baru di tahun ini ya. Mungkin teman-teman nanti bisa hafalkan. Kita akan membuat yel-yel baru di tahun 2025. Kita mulai bergerak kembali, bangkit kembali. Jangan ragu, kita semua masih perlu banyak belajar. Teman-teman pasti di sini juga belajar kembali. Kita akan berusaha membuat tutorial yang lebih komplit, tetapi ya tetap bagaimanapun juga tutorial perlu waktu, perlu pengalaman juga, jadi mohon bersabar. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, Bang Hensi dan teman-teman semua, saya dan tim, saya pikir sudah cukup pada malam hari ini. Di YouTube juga sudah kita jawab pertanyaannya, karena mengingat kita masih di bulan puasa, pastinya teman-teman juga perlu istirahat, perlu waktu lagi untuk bekerja kembali besoknya. Oke, teman-teman semua, kita sampai di sini dulu pertemuan pada malam hari ini. Pastinya teman-teman yang ada di sini ingin bahwa Metaverse, Metawell, ya, ini akan terus berkembang tidak hanya sekedar berkembang saja, tetapi dengan tenaga baru, ya. Karena itu kita berharap Anda seperti itu. Namun jika ada apa aktivitas yang sudah kita kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Saudara bersama. Dan silakan Bang Hensi untuk closing statement-nya, Bang Hensi. Oke, Bang Aris, terima kasih teman-teman telah hadir di Zoom Power Team Academy. Kita bangkit lagi di tahun 2025, kita memulai kembali. Berhenti sesaat, bukanlah berhenti selamanya. Kita memulai dengan teknologi terbaru, tim yang baru, dengan kekuatan penuh, pengembangan ekosistem MetaWorld. Kita akan menghasilkan uang besar kembali di tahun 2025. Kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari rintangan, dan kita semakin kuat. Tetap semangat Power Team Indonesia, thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman semua, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Sampai bertemu kembali.
Malam semuanya. Ayo, ayo. Mantap, senang. Berpuasa.